malah baru tahu Bu, ternyata lapas itu salah satu ranahnya pendidikan non formal gitu. Kok bisa sih Bu sebenarnya yang dikatakan PNF-nya itu dari mananya gitu? Oke, mungkin kalau kita lihat dari lapas itu sendiri lebih ranahnya di hukum ya, karena di sana kan ada pengadilan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau ranahnya PNF di sini itu adalah program keterampilannya. Nah, jadi di dalam lapas itu ternyata banyak keterampilan-keterampilan yang diajarkan untuk para warga binaan sebutannya, atau mungkin narapidana ya di situ. Tapi ya kita lebih lebih enaknya menyebutnya di situ warga binaan. Nah, jadi jangan dianggap kalau di dalam lapas itu seperti yang di TV-TV ya, dalam tanda kutip di situ hanya dijeruji besi seperti itu, ternyata enggak. Jadi ketika kita punya pengalaman pengabdian di lapas perempuan waktu itu, kami tuh melihat di dalam lapas itu setiap harinya ada kegiatan keterampilan, ada pelatihan yang diajarkan di sana. Jadi ya memang di dalamnya ada sel-sel seperti itu ya untuk mengurung para warga binaan, mohon maaf ya, ada di sana. Tapi ternyata tidak setiap hari dia hanya dikurung di sel-sel itu, tetapi di setiap harinya itu ada pelatihan-pelatihan yang diajarkan. Misalnya kalau di lapas perempuan kemarin itu kita lihat mereka mengikuti pelatihan, ada pelatihan kecantikan, pelatihan menjahit, kemudian ada pelatihan memasak di situ. Bahkan mereka bisa membuat souvenir-souvenir yang go internasional. Ada yang bisa dipamerkan di Australia pada waktu itu, di lapas perempuan Jogja itu. Nah, kemudian ada juga dosen yang mengadakan pengabdian di lapas laki-laki. Jadi kebetulan kami itu dulu memang kerjasama dengan lapas yang ada di Jogja. Dosen-dosen itu ada yang dibagi menjadi dua. Kebetulan yang dosen putri-putri itu di lapas perempuan. Nah, dosen yang bapak-bapak itu di lapas laki-laki. Tapi kita punya kesempatan untuk bisa berkunjung di dua-duanya seperti itu. Nah, kalau di lapas laki-laki itu keterampilannya bengkel. Kemudian ada yang buat kerajinan dari kain-kain perca dibuat keset kayak gitu. Terus buat dari bekasnya ban itu mau dibuat seperti bawahan meja itu loh. Kursi-kursi kayak gitu. Jadi ternyata di lapas itu tidak seserem yang kita bayangkan, tapi ternyata ada aktivitas-aktivitas keterampilan yang dilakukan di sana. Tetapi memang dari tidak semua warga binaan di sana itu bisa mengikuti keterampilan itu, karena kan mungkin dilihat dari kasusnya di situ beda-beda ya. Ada yang mungkin kasusnya yang levelnya tinggi, mereka harus menjalani rehabilitasi dulu, karantina dulu seperti itu. Nah, mungkin untuk warga binaan yang levelnya rendah, katakanlah masalahnya nggak cukup besar, mereka bisa mengikuti keterampilan itu. Nah, tujuannya supaya ketika mereka keluar dari lapas itu mereka nggak melakukan tindakan yang negatif lagi. Jadi mereka punya keterampilan, mereka bisa berwirausaha, harapannya seperti itu. Dan itu ranahnya PNF. Gitu. Saya juga baru kepikiran Bu, ternyata iya ya, kan di PNF kan kayak ada diklat, workshop gitu. Itu ada hubungannya ya Bu dengan program-program di dalamnya gitu? Iya, jadi meskipun kalau di lapas itu ranahnya di Peksos ya, tetapi ketika masuk di keterampilan yaitu ranahnya ada di diklat itu tadi. Seperti itu. Menarik banget ya Bu, ternyata ilmunya PNF itu yang luas sekali luas dan general gitu ya Bu. Betul. Nah selanjutnya ini Bu, tadi kan saya sempat mengulik-ulik nih tentang diklat gitu-gitu. Nah, contoh di ranah diklat itu setahu saya ada yang namanya BLK. Betul? Betul ya Pak. Nah, BLK itu sebenarnya apa sih Bu, dan peran pentingnya dalam pengembangan masyarakat, pengembangan sosial itu apa? Kalau diklat itu kan dia sebenarnya balai ya, BLK ya. BLK itu kan sebenarnya dia balai, di mana balai latihan kerja itu berada di bawah Kemenaker tadi, Kementerian Tenaga Kerja tadi. Nah, jadi pemerintah itu kan punya menteri-menteri ya, salah satunya Kemenaker itu. Nah, Kemenaker itu di mana mereka punya tugas dan juga fungsi untuk bagaimana
buat atau mewujudkan masyarakat itu untuk bisa punya pekerjaan, punya lapangan kerja, punya keterampilan seperti itu. Nah, Balai Latihan Kerja ini tugasnya di bawah Kemenaker itu adalah melatih mereka-mereka yang siap kerja atau usia kerja di situ. Jadi ya diberikan pelatihan, diberikan bimbingan untuk bagaimana mereka bisa siap kerja nantinya di dunia industri. Makanya biasanya BLK itu juga kerjasama dengan industri-industri seperti itu. Jadi harapannya ketika sudah dilatih di situ, mereka bisa bekerja di industri-industri tersebut. Jadi gitu. ada sih kaitannya BLK itu dengan masyarakat ya, khususnya supaya itu tadi Mbak, mengurangi angka pengangguran di situ. Karena kalau banyak pengangguran, pasti juga nantinya akan banyak tindak-tindak kriminal di situ. Harapannya untuk meminimalisir itu. Oke, Gitu. kalau dari program BLK nih Bu, Ibu tau nggak kayak salah satu program unggulan dari BLK yang ada di sekitar Jogja ini, Ibu tau nggak? Misalnya kan di Jogja kan kayak ada masalah-masalah sampah gitu ya, itu kira-kira sudah ditangani belum sih sama BLK ini gitu Bu? Oke, kalau kita lihat memang masalah sampah sangat tinggi ya Iya. kalau di Jogja ya. Dan juga nggak bisa dipungkiri karena setiap mungkin nggak hanya hari libur ya, semua wisatawan itu tumplek-blek ya istilahnya. Di Jogja itu semuanya pada datang. Iya. Dilihat di jalan itu platnya udah macam-macam, nggak cuman AB aja. Itu sampai ujung Sabang sampai Merauke kayaknya ke Jogja semua ya. Sehingga itu mungkin menyebabkan untuk meminimalisir sampah juga mungkin dinas lingkungan hidup juga kewalahan juga, karena kita lihat di sudut-sudut kota ya itu bahkan ya itu pastinya ada sampah-sampah di situ. Nah, kalau untuk BLK sendiri menanggulangi sampah itu mungkin bisa saya katakan tidak hanya tugasnya BLK ya, tetapi juga mungkin dinas lingkungan hidup dan juga mungkin masyarakat setempat. Kita sendiri sebagai wisatawan, katakanlah kalau misalnya kita berkunjung ke suatu tempat, itu juga harus aware. Jadi supaya permasalahan sampah ini tidak hanya dibebankan kepada ya mereka yang ingin melatih mengolah sampah tersebut seperti itu, tetapi sampah itu asalnya dari mana sih seperti itu. Nah, makanya kita sebagai konsumen, katakanlah untuk makan makanan atau apa dan lain sebagainya, ya harus sadar membuang sampah itu harusnya di mana supaya nggak menumpuk seperti itu. Mungkin sebaiknya yang bisa saya beri saran sedikit ya terkait dengan penanggulangan sampah, karena mungkin memang sangat krusial juga ya kalau di Jogja itu kota wisata, kota pendidikan, tapi juga permasalahan sampah nggak selesai. Harapannya pandangannya kan seperti itu ya. Kalau bisa disarankan ya mungkin diperbanyak sosialisasi terkait dengan sampah itu kan tidak semuanya dibuang begitu saja, tetapi kan bisa untuk diolah, bisa untuk dioptimalkan. Misalnya sampah-sampah plastik itu kan masih bisa didaur ulang seperti itu. Sampah organik masih bisa didaur ulang juga jadi pupuk, jadi pestisida organik seperti itu. Nah, mungkin kita bisa mulai dari masyarakat. Kalau misalnya katakanlah di pemerintah belum mampu atau belum bisa menanggulangi itu ya, tapi di masyarakat kita bisa kok beri gerakan mungkin untuk kita kan udah nggak asing ya dengan sebutan bank sampah. Iya, betul. Nah, sekarang itu ada istilah lagi, food rescue namanya. Nah, food rescue itu jadi kita memilah-milah sampah di situ, sampah organik ya. Dalam artian di situ makanan yang mungkin bisa diolah di situ. Gitu. Terus untuk yang bank sampah itu sendiri, katakanlah sampah yang anorganik seperti plastik, kaleng, kaca dan lain sebagainya, kertas seperti itu yang bisa diolah lagi. Seperti itu. Jadi ya dari masyarakat itu, mungkin dari kelurahan atau mungkin dari kampung-kampung lah, mengumpulkan masyarakatnya untuk bisa memilah-milah sampah itu. Gitu. Saya rasa kalau itu katakanlah satu kampung kemudian getok tular di kampung-kampung yang lain, insya Allah bersih kok gitu. Jadi masalah sampah tuh kayaknya bisa lah diminimalisir gitu.
Oke, itu tadi kalau di ranah diklat ya Bu. Kalau di ranah sosial itu ada lembaga balai rehabilitasi. Nah, sebenarnya program-program seperti apa ya Bu yang mereka jalankan untuk masyarakat? Kayak tadi kan kita sudah ngobrol tentang lapas-lapas, itu bagian-bagian dari ini atau bagaimana Bu? Oke. Nah, kalau di rehabilitasi, balai-balai rehabilitasi itu sebenarnya di bawahnya dinas sosial, khususnya untuk yang rehabilitasi. Jadi di Jogja ini dinas sosial itu menaungi 3 balai, ya. Setahu saya di situ 3 ya. Yang pertama itu Balai Rehabilitasi Perempuan, kemudian Balai Rehabilitasi Remaja, kemudian ada Balai Rehabilitasi Tunakarya dan Tunalaras. Jadi di situ untuk yang Balai Rehabilitasi Perempuan itu memang khususnya di sana menaungi problem-problem yang terjadi pada perempuan-perempuan. Misalnya mohon maaf pernikahan dini, kemudian mungkin yang ada problem perceraian dan lain sebagainya, kemudian hingga dia depresi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau yang rehabilitasi remaja di sini menaungi kasus-kasus remaja, kenakalan remaja, kemudian mungkin juga klitih. Nah, kalau di Jogja mungkin klitih udah nggak asing ya dengan istilah itu. Ternyata banyak di situ. Kemudian untuk yang ketiga itu Balai Tunakarya dan Tunalaras itu menaungi yang ODGJ dan juga mereka-mereka yang tidak punya tempat tinggal, seperti itu. Jadi di Jogja itu ada 3 itu yang saya ketahui terkait dengan balai ya, dan memang di sini ada di ranahnya Peksos. Nah, yang di ranahnya PNF itu adalah yang memberikan pendampingan di situ, memberikan sebagai fasilitator ya, sebagai fasilitator, memberikan pendampingan, tapi juga kita kerjasama sama dinas kesehatan ya, karena kalau misalnya contohnya kalau di Tunalaras yang menaungi ODGJ, di situ kita kan pasti kerjasama dengan psikolog, seperti itu. Kemudian kalau yang anak-anak di balai remaja itu juga kerjasama dengan BNN, karena ada juga ternyata yang kasusnya terkait dengan alkohol, nafsa, seperti itu. Jadi tetap kerjasama dengan beberapa bidang di situ. Nah, perannya PNF ya sebagai fasilitator, memberikan pendampingan seperti itu di balai-balai tersebut. Oke, berarti kalau di balai itu lebih ke aksi nyata untuk memberdayakan masyarakat untuk pencegahan gitu ya Bu, pencegahan adanya kriminal, adanya masalah sosial baru begitu ya. Iya, betul. Jadi kadang kan ada permasalahan yang bisa ditangani dengan medis. Iya. Nah, ada yang nggak bisa. Nah, makanya mungkin yang tidak bisa ditangani dengan medis saja, nah itu masuknya di balai rehabilitasi itu. Jadi dia psikisnya harus harus dibimbing dulu, harus dibina dulu, seperti itu. Nah, mungkin kalau yang kasus mereka yang bisa, kan ada ya, mungkin mereka yang depresi bisa diobati dengan obat-obat medis saja kemudian sembuh, tapi kan ada yang nggak bisa. Nah, yang nggak bisa itu kita masukkan di balai. Nah, PNF di situ memberikan pendampingan, berikan motivasi, kemudian yang memberikan pendampingan kepada orang-orang yang ada di balai tersebut, baik itu balai perempuan, baik itu balai remaja, maupun di Tunakarya dan Tunalaras. Dan ternyata di dalam balai itu juga ada keterampilan yang diajarkan. Jadi supaya mereka itu tidak stres mungkin dengan permasalahan yang mereka hadapi, makanya ada keterampilan yang diajarkan itu. Jadi ada juga yang di balai itu mereka bercocok tanam, seperti itu. Jadi ada keterampilan berkebun, keterampilan memasak juga ada, seperti itu. Untuk mengalihkan supaya dia nggak, dalam tanda kutip, nggak stres. Iya. Nah, tugasnya gitu. PNF di situ. Di situ. Oke, untuk rehabilitasi itu ya Bu. Nah, ternyata teman-teman banyak sekali informasi yang kita dapat ya dari Bu Adin selaku narasumber pada hari ini. Nah,
saya juga baru tahu teman-teman kalau ternyata pendidikan non formal itu seluas itu. Tadi Bu Adin sempat ngobrol dengan saya dan tadi PLS diplesetkan menjadi Pendidikan luas sekali. Pendidikan luas sekali. Nah, semoga informasi-informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkan podcast kali ini, baik untuk mahasiswa PNF sendiri dan juga untuk khalayak umum. Karena sebagai mahasiswa PNF ya, Bu, saya tuh kadang Jangan mikir-mikir. insecure loh ya. Iya. Karena PNF itu kan kadang ya kita taunya oh yang ini ya mengurusi difabel seperti itu. Oh, bukan, itu beda lagi. Departemennya beda lagi, bukan ada di PNF ya. Kalau PNF memang kita ada di luar ranah persekolahan. Apapun itu. Iya. Jadi pendidikan keluarga kita masuk di situ. Pendidikan informal ya, pendidikan masyarakat kita masuk di situ. Makanya ada juga yang menyebut PNF itu dokternya masyarakat. Iya, saya pernah dengar itu, Bu. Dan itu benar, karena kalau dokter medis itu kan dia memang kamu sakit apa, dikasih obat ini misalnya seperti itu. Tapi kalau masyarakat yang punya problem misalnya katakanlah kemiskinan atau mungkin dia kurang berdaya, dikatakan seperti itu ya di kelompoknya. Nah itu dokter medis kan nggak bisa menangani seperti itu. Nah yang bisa orang-orang PLS, makanya disebutnya dokter masyarakat. Iya, gitu. Untuk mengurusi penyakit-penyakit masyarakat di situ. Masalah-masalah sosial gitu ya, Bu. Betul. Oke. Ya semoga setelah mahasiswa PNF sendiri mendengarkan podcast ini nggak ada lagi yang tanya-tanya tentang besok setelah lulus aku mau jadi apa ya, karena bidang PNF itu banyak sekali. Luas banget, betul. Oke, tentunya podcast kali ini sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Adin atas kesediaannya sharing session di podcast kali ini. Dan saya Alesya dan juga Bu Adin akan pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan follow Spotify dari Podles. Nah, tentunya dalam saya menyampaikan informasi dan bertanya kepada Bu Adin juga, tentunya banyak kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Bu Adin dan teman-teman semua. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Berkenan semua Ibu. Dan itu tadi obrolan kami berdua tentang PNF. See you kapan-kapan. Dan jangan lupa saksikan Podles Season 5 episode selanjutnya. Dah.